Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu materi klasifikasi makhluk hidup. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan konsep klasifikasi, mengklasifikasikan benda berdasarkan ciri yang diamati, mengklasifikasikan benda tak hidup dan makhluk hidup, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, dan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda lain, sehingga dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan atau dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya. Untuk mengenali suatu benda, kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya dengan cara mengamati, meraba, menyentuh, dan menggenggam. Perhatikan gambar benda berikut ini. Ada gambar meja, bola, rak buku, cincin, ban mobil, buku, botol plastik, amplas, gelas, dan kotak tisu. Benda-benda tersebut adalah benda-benda yang sering kita jumpai, bukan? Nah, sekarang kita klasifikasikan benda-benda tersebut berdasarkan bentuk, ukuran, bahan penyusunnya. Berikut hasil pengklasifikasian benda yang disebutkan tadi berdasarkan bentuk, ukuran, keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya. Contohnya meja, bentuknya persegi, ukurannya besar, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah kayu. Bola sepak, bentuknya bulat, ukurannya besar, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah plastik. Kemudian rak buku, bentuknya persegi, ukurannya besar, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah kayu. Kemudian cincin, bentuknya bulat, ukuran kecil, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah logam. Kemudian buku, bentuknya persegi, ukurannya besar, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah kertas. Kemudian botol, bentuknya silinder, ukurannya besar, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah kaca. Kemudian amplas, bentuknya persegi, ukurannya kecil, keadaan permukaan kasar, bahan penyusunnya adalah kertas. Kemudian ban, bentuknya bulat, ukurannya besar, keadaan permukaan kasar, bahan penyusunnya adalah karet. Kemudian gelas, bentuknya silinder, ukurannya kecil, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah kaca. Kemudian kotak tisu, bentuknya adalah persegi, ukurannya kecil, keadaan permukaan halus, bahan penyusunnya adalah plastik. Sebagian benda tak hidup memiliki ciri-ciri seperti yang dimiliki makhluk hidup. Namun, benda tak hidup yang memiliki ciri-ciri hidup tidak dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbedaan antara benda tak hidup dengan makhluk hidup. Temukan persamaan dan perbedaan ciri-ciri mobil dan harimau.
Mobil memiliki ciri kehidupan, yaitu dapat bergerak, membutuhkan energi, dan mengeluarkan zat sisa. Sementara itu, harimau memiliki semua ciri-ciri kehidupan, yaitu bergerak, membutuhkan energi, mengeluarkan zat sisa, bernapas, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, tumbuh dan berkembang biak, memiliki materi genetik. Meskipun dapat bergerak, membutuhkan energi, mengeluarkan zat sisa, mobil tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki semua ciri-ciri kehidupan seperti makhluk hidup. Jadi, manusia, tumbuhan, hewan, maupun bakteri merupakan makhluk hidup karena memiliki semua ciri kehidupan. Sedangkan tanah, buku, mobil, batu, televisi, dan robot adalah contoh makhluk tak hidup atau benda mati karena tidak memiliki atau hanya beberapa ciri kehidupan yang dimiliki. Adapun 9 ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dapat bergerak, peka terhadap rangsangan, bernapas, beradaptasi, memerlukan makanan atau nutrisi, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang biak, dan memiliki bahan genetik. Bergerak. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati. Selain itu, gerak pada manusia dan hewan dapat menyebabkan berpindah tempat, sehingga disebut gerak aktif. Sedangkan tumbuhan juga melakukan gerak. Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, sehingga disebut gerak pasif. Contohnya, manusia sedang berjalan, tanaman pemakan serangga yang bergerak menutup daunnya ketika serangga menyentuh daunnya. Kemudian, rusa yang sedang berlari. Peka terhadap rangsangan. Tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsangan atau disebut iritabilitas. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada tumbuhan, daun putri malu bila diberi rangsang sentuhan akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Pada hewan, ayam ketika fajar menyingsing akan berkokok. Kemudian manusia jika diberi bau yang merangsang akan menanggapi rangsang, misalnya bersin. Berikut contohnya, ayam sedang berkokok ketika fajar menyingsing, bunga putri balu yang menutup daunnya ketika disentuh, dan manusia yang kemungkinan bersin akibat debu. Bernapas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga dan energi. Energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Alat pernapasan pada makhluk hidup bermacam-macam. Paru-paru merupakan alat pernapasan untuk manusia dan hewan darat. Insang merupakan alat pernapasan pada hewan air. Tumbuhan memiliki alat pernapasan khusus, yaitu stomata dan lentisel. Berikut contohnya, seseorang sedang menghirup udara masuk ke dalam paru-parunya. Kemudian, ikan yang memiliki insang untuk alat pernapasannya. Kemudian, gambar ketiga yaitu gambar daun yang menunjukkan lokasi stomata sebagai tempat masuknya oksigen. Beradaptasi.
Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Contoh, burung elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsa. Bunga teratai mempunyai daun yang lebar untuk memperluas bidang penguapan. Kemudian adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contoh, manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Kotoran unta kering tetapi urinnya kental. Kemudian adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contoh, bunglon mengubah warna tubuhnya, ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Berikut contohnya, yaitu bunga teratai yang memiliki daun yang lebar untuk memperluas bidang penguapannya. Kita ketahui bahwa bunga teratai ini tumbuh di kolam atau di sungai. Ini merupakan contoh adaptasi morfologi. Kemudian beberapa serangga yang memiliki bentuk mulut berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Contohnya belalang memiliki bentuk mulut pengunyah, kemudian kupu-kupu memiliki bentuk penghisap, kemudian lalat memiliki bentuk mulut penjilat, dan nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Kemudian bunglon yang dapat merubah warna tubuhnya. Kemudian paus yang muncul ke permukaan secara periodik. Memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contoh, anak sedang makan, sekelompok kucing sedang makan, kemudian bunga matahari sedang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa pada makhluk hidup merupakan sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh apabila tidak dikeluarkan. Prosesnya disebut ekskresi. Zat sisa berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Beberapa jenis hewan memiliki alat ekskresi yang sama dengan manusia. Zat sisa pada tumbuhan berupa karbon dioksida dan uap air. Zat-zat tersebut dikeluarkan melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Berikut contohnya, seseorang sedang berkeringat, seekor sapi sedang buang air kecil, dan daun yang mengalami gutasi atau pengeluaran uap air melalui daun. Berkembang biak. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak sebagai berikut, yaitu secara kawin atau generatif, dan secara tak kawin atau vegetatif. Secara kawin atau generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Contoh, unggas bertelur, mamalia melahirkan, serta tumbuhan membuahkan biji. Kemudian secara tak kawin atau vegetatif yaitu
perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Contohnya hidra membuahkan tunas, mencangkok, stek, membilapis, serta merunduk. Contoh perkembangbiakan seekor kucing yang memiliki beberapa anak, yaitu melalui proses kawin, kemudian planaria yang membelah diri membentuk beberapa individu baru secara vegetatif atau tak kawin, kemudian mencangkok, yaitu memperbanyak diri secara vegetatif, dan bawang putih yang melakukan perkembangbiakan dengan membentuk tunas. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula, misalnya dari tubuhmu yang bertumbuh tinggi dan tidak akan kembali menjadi pendek lagi. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Misalnya telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak dewasa. Contoh pertumbuhan dan perkembangan sebuah tanaman dari biji membentuk tunas dan membentuk suatu individu tanaman. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan manusia dewasa. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dari telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Terakhir adalah ciri memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa asam nukleat yang terdiri atas DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Bahan genetik berperan mensintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas ciptaannya. Keberadaan makhluk hidup di alam semesta dan benda-benda tak hidup di lingkungan merupakan karunia Allah yang harus kita jaga dan lestarikan. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas pengklasifikasian makhluk hidup. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.